Desember tahun 2025. 21 tahun sudah berlalu sejak gelombang dahsyat tsunami meluluh lantakan Aceh. Luka yang ditinggalkan bencana itu masih membekas dalam ingatan. Namun masyarakat terus berjuang menata hidup dan membangun kembali harapan. Setiap tahun, tanggal 26 Desember menjadi momen refleksi dan doa bersama, mengenang mereka yang gugur dan memperkuat solidaritas sebagai satu bangsa. Namun tahun ini, peringatan itu terasa berbeda dan penuh getar emosi yang tak biasa. Kabar yang beredar membuat masyarakat Aceh geger sekaligus haru. Cristiano Ronaldo, legenda sepak bola dunia, insya Allah akan datang ke Aceh. Kehadiran sosok mega bintang ini bukan sekadar kejutan, tapi juga simbol harapan dan penghormatan terhadap semangat juang masyarakat Aceh yang pernah dia jangkau. Jauh sebelum ia menjadi ikon global, kabar ini mengingatkan banyak orang akan peristiwa 2 dekade silam. Ketika Ronaldo saat itu masih berusia muda, secara diam-diam menyumbangkan dana besar bagi korban tsunami Aceh, tak banyak yang tahu. Tapi tindakannya kala itu menjadi pengingat bahwa kemanusiaan melampaui batas negara dan ketenaran. Kehadirannya bukan untuk pertandingan, bukan pula sekadar kunjungan selebritas. Ronaldo dikabarkan ingin melihat langsung bagaimana Aceh bangkit dari luka mendalam yang pernah ditorehkan alam. Ia tergerak oleh cerita perjuangan rakyat Aceh, oleh kisah anak-anak yang kini tumbuh besar dari puing-puing harapan. Bagi Ronaldo, ini bukan perjalanan biasa, ini adalah ziarah batin ke tempat yang pernah menjadi bagian penting dalam kisah kemanusiaannya. Terutama, ia tak lupa bagaimana pada tahun 2005 silam, sebuah foto dirinya di baju anak korban tsunami bernama Martunis mengguncang dunia dan mengikat simpul batin antara dirinya dan tanah rencong. Saat itu, Martunis ditemukan selamat setelah 21 hari tarimbangeming di antara reruntuhan dan jenazah, mengenakan jersey timnas Portugal bernomor punggung 7, nomor yang juga dipakai Ronaldo. Foto itu menyebar luas, menggetarkan hati banyak orang, termasuk Ronaldo sendiri. Tanpa ragu, ia menjalin kontak dan membawa Martunis ke Portugal, memberinya pendidikan, dan bahkan menjadikannya simbol kekuatan dan harapan. Bagi Ronaldo, Martunis bukan hanya seorang anak penyintas, tetapi saudara jauh yang mempertemukan takdir mereka lewat tragedi dan kemanusiaan. Kini, 20 tahun kemudian, Ronaldo kembali bukan sebagai pesepak bola semata, tetapi sebagai seorang sahabat, seorang manusia yang ingin memberi penghormatan atas keberanian, keteguhan, dan kebangkitan Aceh. Dan bagi rakyat Aceh, kehadiran Ronaldo bukan hanya menyentuh nostalgia, tetapi juga meneguhkan bahwa kisah mereka tak pernah dilupakan. Desember nanti, pada momen peringatan tsunami, Ronaldo dijadwalkan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Kedatangannya akan disambut secara adat, dengan tarian ranup, lampuan, dan lantunan salawat, sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat Aceh atas niat tulusnya. Selama beberapa hari di Serambi Mekah, Ronaldo dijadwalkan mengunjungi Museum Tsunami Aceh, sebuah monumen kenangan sekaligus pusat edukasi yang menyimpan ribuan kisah duka dan daya tahan manusia. Di sana, ia akan menyimak langsung kisah para penyintas, melihat rekaman mengharukan yang mengabadikan detik-detik bencana, dan menyampaikan doa untuk para korban yang telah tiada. Tak hanya itu, Ronaldo juga dijadwalkan untuk meninjau beberapa wilayah yang paling terdampak tsunami. Kampung-kampung yang dahulu rata dengan tanah, kini perlahan bangkit dan hidup kembali dengan wajah baru. Ia ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana semangat gotong royong dan ketabahan telah menjelma menjadi rumah sederhana, sekolah, masjid, dan lapangan sepak bola yang kini ramai dengan tawa anak-anak. Salah satu momen yang paling dinantikan adalah pertemuan Ronaldo dengan generasi muda Aceh di sebuah turnamen mini sepak bola yang diselenggarakan khusus untuk menyambutnya. Di sana, anak-anak yang lahir setelah bencana akan berlari, menggiring bola, dan menunjukkan semangat mereka di lapangan hijau, seolah ingin mengatakan kepada dunia bahwa dari tanah yang pernah luluh lantak, kini tumbuh harapan dan masa depan yang menjanjikan. Dan Ronaldo, yang pernah hadir sebagai harapan dalam bentuk jersey, kini hadir sebagai inspirasi nyata di tengah mereka. Saya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri perubahan besar yang telah dilakukan. Masyarakat Aceh tsunami menghancurkan, tapi mereka membangun kembali dengan cinta dan iman, katanya dalam sebuah wawancara singkat di Lisbon, tak lama setelah kabar kunjungannya ke Indonesia diumumkan secara resmi. Wajahnya tampak serius,
namun penuh empati, menyiratkan betapa dalam keterikatan emosionalnya terhadap Aceh. Meski jarak dan waktu telah memisahkan mereka selama 2 dekade, Ronaldo mengaku bahwa Aceh selalu punya tempat khusus di hatinya. Bencana yang terjadi di penghujung 2004 itu tidak hanya mengguncang dunia, tapi juga menggugah sisi kemanusiaannya yang paling dalam. Saya masih ingat perasaan saya saat melihat berita-berita itu di televisi, dan kemudian melihat foto Martunis dengan seragam Portugal itu seperti panggilan untuk berbuat sesuatu. Aceh memberi saya pelajaran bahwa dari kehancuran pun, kekuatan bisa tumbuh, ujarnya penuh makna. Baginya, kunjungan kali ini bukan sekadar nostalgia atau pelunasan emosi masa lalu. Ia melihatnya sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan kolektif sebuah masyarakat yang menolak menyerah. Ronaldo juga menambahkan bahwa ia ingin berbagi inspirasi dengan generasi muda Aceh, bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang pentingnya harapan, kerja keras, dan ketekunan. Jika kehadiran saya bisa memberi senyum atau semangat bagi anak-anak di sana, maka itu sudah lebih dari cukup. Mereka bukan hanya korban masa lalu, mereka adalah pemimpin masa depan, tutupnya. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung kekuatan yang membuat banyak orang menantikan Desember dengan harapan dan haru yang membuncah. Ronaldo juga akan menghadiri doa bersama lintas agama, sebuah acara sakral yang diadakan untuk mengenang para korban tsunami, sekaligus merayakan kebangkitan Aceh dari reruntuhan masa lalu. Acara ini akan melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu yang bersama-sama mendoakan perdamaian, persatuan, dan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian hidup. Kehadiran Ronaldo dalam momen tersebut dianggap sangat simbolis, karena menunjukkan bahwa kemanusiaan melampaui batas-batas agama, bangsa, dan bahasa. Ia tak datang sebagai bintang dunia, tapi sebagai saudara yang ingin berlutut bersama dalam doa dan duka yang pernah menyelimuti bumi Aceh. B. Tak berhenti di sana, Ronaldo juga direncanakan memberikan donasi dalam jumlah besar untuk pembangunan sebuah akademi sepak bola di Aceh, sebuah fasilitas yang akan menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk mengasah bakat dan mengejar impian mereka di lapangan hijau. Akademi ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga pendidikan, disiplin, dan harapan. Melalui akademi tersebut, Ronaldo berharap bisa menanam benih mimpi di hati pemuda-pemudi Aceh yang mungkin selama ini terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan akses. Infrastruktur bisa dibangun, tapi mimpi harus disulut dari dalam hati, katanya dalam pernyataan resmi. Akademi tersebut kelak akan dibuka untuk siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial dan diharapkan mampu melahirkan generasi baru atlet Aceh yang bisa bersaing di level nasional, bahkan internasional. Di mata Ronaldo, setiap anak Aceh punya potensi luar biasa. Mereka hanya butuh ruang, perhatian, dan kesempatan, dan itulah yang ingin ia hadirkan. Secercah terang di jalur masa depan, yang bersumber dari ketulusan dan kenangan yang tak pernah pudar. Aceh pun bersiap. Dari ujung kota hingga pelosok kampung, semangat menyambut kehadiran sang legenda mulai terasa di udara. Spanduk ucapan selamat datang mulai terlihat di berbagai sudut jalan, menghiasi gapura dan pertigaan dengan kata-kata penuh hormat dan cinta. Mural wajah Ronaldo muncul di dinding sekolah-sekolah, lapangan sepak bola, dan bahkan di tembok rumah warga dilukis oleh tengen-tengen kreatif anak muda Aceh yang menjadikan kedatangannya sebagai simbol kebangkitan seni, semangat, dan ekspresi diri. Para pelajar mulai berlatih lagu penyambutan. Kelompok seni mempersiapkan tarian tradisional, dan ibu-ibu menyiapkan hidangan khas Aceh untuk jamuan tamu istimewa. Bahkan, beberapa komunitas pemuda menginisiasi gerakan sosial bertajuk Aceh untuk Ronaldo, menggalang pesan-pesan, cinta, dan ucapan terima kasih yang akan diserahkan langsung saat kunjungan. Tak henti-henti masyarakat mengucap syukur, merasa bangga bahwa tanah yang dulu terpuruk dalam nestapa kini akan dikunjungi oleh seseorang yang pernah menaruh perhatian tanpa pamrih. Ronaldo datang bukan sebagai bintang, tapi sebagai saudara, sebagai manusia yang peduli pada luka dan harapan kita, ujar seorang tokoh masyarakat di Banda Aceh. Suaranya bergetar saat menyampaikan betapa pentingnya momen ini bagi Aceh, sebuah provinsi yang tak hanya sedang memperingati duka masa lalu, tapi juga sedang merayakan nilai-nilai kemanusiaan yang telah menyatukan dunia dalam simpati dan solidaritas. Desember nanti bukan hanya kenangan yang akan diperingati, tapi juga sebuah harapan baru yang dibawa oleh seorang legenda yang tak pernah melupakan sebuah janji kemanusiaan yang lahir dari tragedi. Di tengah gemuruh doa dan tangis haru, kehadiran Ronaldo akan menjadi penanda bahwa dari luka yang dalam
bisa tumbuh jembatan kasih yang melampaui generasi, dan Aceh, dengan segala kesedihan yang pernah dipikulnya, kini berdiri tegak menyambut masa depan dengan tangan terbuka dan semangat yang tak pernah padam.